Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Doraku. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Jimat Pembalasan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara kentongan terdengar nyaring memecahkan dengan pagi. Pintu rumah-rumah warga terbuka satu persatu. Mereka keluar dari dalam rumah dengan wajah panik. Sebagian bahkan masih menggunakan sarung yang melilit pinggangnya. Dengan langkah tergesa-gesa mereka berlari ke arah pos ronda yang ada di ujung desa. Suara gaduh terdengar dari kerumunan warga yang sudah berdiri di depan pos ronda. "Ada apa, Sok? Pagi-pagi kau udah bunyikan kentongan?" tanya seorang pria bertubuh gemuk yang masih menggunakan sarung di pinggangnya. "Anak Bu Marni baru saja ditemukan meninggal di kamarnya." Kamto, seorang petugas keamanan, menjawab dengan wajah panik. "Anak Bu Marni, maksudmu Andi?" ucap pria yang lain dengan wajah kaget. "Iya, siapa lagi? Kan anaknya Bu Marni cuma Andi." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap semua warga yang ada di tempat itu. Desa Wringin Pitu merupakan sebuah desa yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Desa ini berdiri di antara hamparan sawah yang luas. Sebagian besar wilayah desa Wringin Pitu masih berupa hutan dan pepohonan tua. Jadi tidak heran jika udara di desa itu masih terasa begitu sejuk dan asri. Sebagian besar mata pencaharian desa Wringin Pitu adalah bertani dan berternak sapi dan kambing. Warga desa lebih memilih hidup sederhana di wilayah mereka yang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Pada saat itu sekitar tahun 1985, desa Wringin Pitu masih memegang sistem turun-temurun, yang berarti banyak keturunan kepala desa lama yang bisa menggantikan posisi kepala desa sebelumnya. Namun walaupun demikian tidak ada perselisihan antar warga, mereka selalu hidup tenang dan rukun. Di sebuah rumah sederhana, warga desa sudah berkumpul di depan rumah. Beberapa orang terlihat sibuk menyiapkan proses memandikan dan memakamkan jenazah. Suara kicauan burung gereja terdengar samar di antara suara obrolan para pelayat. Di jalanan desa, seorang pria berusia 36 tahun dengan menggunakan kemeja hitam berjalan tenang ke arah rumah tersebut. "Lihat," ucap seorang pria yang duduk di teras rumah. Pandangannya tertuju pada Pak Darmawan, kepala desa Wringin Pitu. "Pak Kades sudah datang. Kita benar-benar beruntung bisa memiliki kepala desa yang tampan dan baik hati seperti Pak Darmawan," timpal pria yang lain. "Benar, dia persis seperti kakek dan bapaknya, baik, suka membantu warga yang kesusahan." "Didikan Pak Wiryo memang nggak pernah salah," warga yang lain menjawab sambil menunjukkan jari jempolnya. Mata mereka menatap ke arah Pak Darmawan dengan tatapan bangga. Ya, dia adalah salah satu keturunan dari Pak Wiryo, kepala desa yang pernah menjabat di desa tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Selain karena ketampanannya, Pak Darmawan juga dikenal karena kebaikan dan ketulusannya dalam memimpin warga desa. Bahkan beberapa kali, berkat bantuan Pak Darmawan, desa Wringin Pitu mendapat bantuan pupuk dari pemerintah. "Assalamualaikum Bapak-bapak." Pak Darmawan berdiri di hadapan warga yang duduk di sebuah kursi plastik. Senyum ramah tergambar di wajahnya. "Waalaikumsalam Pak Lurah," jawab semua warga yang ada di tempat itu. "Bagaimana? Apa makam dan persiapan memandikan sudah disiapkan?" tanya Pak Darmawan. Sesekali matanya menatap ke arah warga yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. "Saya dengar semua persiapan sudah dilakukan, bahkan jenazah sebentar lagi juga akan dimandikan." Seorang pria bertubuh kurus dengan topi caping tua di atas kepalanya menjawab sambil mengangguk pelan. "Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu saya mau ke dalam dulu, mau ketemu Bu Marni." "Nggih Pak, monggo silakan masuk," jawab warga yang lain sambil mempersilahkan. Pak Darmawan segera kembali melanjutkan langkahnya ke arah rumah sederhana yang kini sudah ramai dengan para pelayat wanita. Suara Yasin menggema di seluruh ruangan.
Bu Marni duduk di samping jenazah putranya sambil meraung. Tubuhnya memeluk Andi yang sudah terbujur kaku. "Assalamualaikum," sapa Pak Darmawan yang kini sudah duduk di samping Bu Marni. Bu Marni menghentikan isak tangisnya. Ia mengusap air mata yang masih menetes. Wajahnya mendongak menoleh ke arah suara. "Waalaikumsalam," jawabnya sambil menoleh ke arah suara. "Pak Lurah, terima kasih sudah mau datang." Bu Marni mengulurkan tangannya menjabat tangan Pak Darmawan. Suasana duka di dalam ruang tamu begitu terasa. Aroma kapur barus dan bunga menggantung di udara. Sesekali Pak Darmawan mengusap hidungnya yang tidak gatal, seperti terganggu dengan aroma yang ia cium saat ini. "Maafkan Andi ya Pak, siapa tahu dia punya salah sama Pak Lurah." Bu Marni membungkukkan badannya. "Tidak ada Bu, Andi itu pemuda yang sopan. Selama saya kenal dia, saya nggak pernah melihat keburukan pada diri Andi." Pak Lurah memandang wajah pucat Andi yang ditutup kain putih transparan. Bu Marni mengangguk pelan. Tangannya menggenggam ujung bajunya dengan erat. Air mata terus turun membasahi pipinya. "Terima kasih Pak Lurah, terima kasih banyak," jawab Bu Marni sambil terus meraung di samping jenazah putranya. Andi adalah seorang pemuda desa berusia 23 tahun. Sejak kepergian ayahnya, Andi memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di bangku SMA dan memilih bekerja sebagai buruh tani di sawah Juragan Slamet. Andi selalu berusaha membuat Bu Marni ibunya bahagia dan bangga dengan semua yang ia lakukan. Sampai akhirnya pagi itu Andi ditemukan sudah tidak bernyawa, tubuhnya kaku, dan di beberapa tubuhnya sudah membiru. Bu Marni yang menyadari jika putranya meninggal dunia, segera meminta bantuan warga untuk memanggil seorang mantri desa. Setelah melalui pemeriksaan, mantri desa mengatakan jika Andi meninggal karena serangan jantung. Sejak saat itulah hidup Bu Marni seolah hancur. Dunianya yang penuh warna berubah kelabu karena kepergian Andi putranya. "Bude, air buat memandikan Mas Andi sudah siap," ucap Rudi, salah satu sahabat Andi. "Kami diminta Pak Ustadz untuk membawa jenazah Mas Andi untuk dimandikan." "Iya, bawa saja." Bu Marni mengusap air matanya. Ia berdiri dari tempat duduknya dan menjauh beberapa langkah, membiarkan mereka mengangkat tubuh Andi. "Hati-hati, jangan sampai anakku jatuh atau kesakitan," lanjut Bu Marni. Tubuhnya bergetar. Tulang-tulang kakinya seolah tidak dapat menahan berat tubuh tuannya. Siang itu di bawah sinar matahari terang, Kiai Soleh memandikan jenazah Andi dengan hati-hati. Dia berusaha memastikan jika setiap lekuk tubuh Andi sudah dibersihkan. Aroma daun pandan dan sabun tercium dalam bilik kecil yang hanya ditutupi kain hijau. Tubuh Andi diletakkan di atas balai bambu yang sudah menghitam di beberapa sisi. 1 jam berlalu. Jenazah Andi sudah dibungkus dengan kain kafan putih dan diletakkan di tengah ruang tamu. Suara lantunan Yasin terdengar menggema, berbaur dengan suara isak tangis Bu Marni. "Ayo, kita makamkan almarhum Andi sekarang," ucap Kiai Soleh. Suaranya pelan dan penuh wibawa. 4 orang pemuda mengangguk patuh. Mereka langsung mengangkat keranda jenazah itu dan membawanya keluar rumah. Suara tahlil menggema di sepanjang perjalanan menuju makam desa yang ada di belakang perkampungan warga. Bu Marni berjalan di barisan depan. Tubuhnya lemah. 2 orang wanita memapat tubuh tua Bu Marni. 10 menit berlalu, rombongan pelayat akhirnya tiba di pemakaman umum. Mereka berdiri di sisi liang yang baru saja digali. Udara siang itu terasa begitu panas. Angin sore enggan bertiup. Daun-daun menatap tenang, seperti ikut merasakan duka yang dialami Bu Marni. "Baik, sekarang kita angkat jenazah Andi. Beberapa warga pria silakan turun ke liang kubur." Kiai Soleh memberikan instruksi kepada beberapa warga desa. 3 orang mengangkat tubuh Andi, sementara 3 lainnya menerima tubuh itu dari dalam liang kubur. Perlahan tanah mulai menutup tubuh Andi, sementara di sisi yang lain Bu Marni meraung melihat tanah mengubur jenazah putranya. Tubuh Bu Marni melorot ke tanah, tapi 2 orang wanita yang berdiri di sampingnya menahan tubuh rapuh Bu Marni agar tidak jatuh ke tanah. "Andi, kenapa kamu tinggalkan emas secepat ini, Le?" Bu Marni berteriak. Air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. "Sudah Bu, ikhlaskan Andi. Jangan sampai air mata kita menghambat perjalanannya di alam sana," ucap salah satu wanita yang ada di samping Bu Marni. Bu Marni tidak menghiraukan. Ia terus meraung memanggil nama Andi, berharap pemuda itu akan kembali hidup.
Sementara warga yang lain hanya bisa menatap Bu Marni dengan tatapan iba. Di antara kerumunan para pelayat, Pak Darmawan berdiri dengan penuh wibawa. Matanya menatap tenang ke arah gundukan tanah yang ada di hadapannya. Beberapa jam berlalu, proses pemakaman akhirnya selesai. Warga mulai menjalani aktivitasnya seperti biasa, sementara Bu Marni masih menangisi kepergian putra semata wayangnya. Di sebuah warung kopi berdinding bambu, 3 orang pria duduk sambil menikmati jam istirahat setelah lelah membantu persiapan pemakaman Andi. Kasihan si Andi, harus kehilangan nyawa saat usianya masih terlalu muda. Seorang pria membuka obrolan di antara mereka. Namanya juga takdir, tidak ada yang bisa menolak kapan kita akan mati dan kapan kita akan dilahirkan. Jawab pria yang lain. Tangannya meraih cangkir kopi yang ada di hadapannya dan meneguknya sedikit. Kalau itu sih aku juga tahu, tapi yang buat aku heran itu penyebab kematiannya. Dia masih muda, masa iya kena serangan jantung? Pria yang lain menimpali dengan cepat. Suasana seketika hening, hanya suara kayu bakar yang terdengar meletup pelan di kompor tungku. Aroma kopi bercampur kayu bakar tercium menusuk hidung. Kalian ingat Tono, anak Pak Bahar? Suara pemilik warung terdengar di keheningan. Tono yang meninggal 1 minggu lalu? Iya, dia meninggal di hari Sabtu. Kalian tahu kan, kalau orang meninggal di hari Sabtu, dia akan mengajak orang terdekatnya, ucap Pak Kasno pemilik warung. Jadi maksud sampean Tono ngajak Andi buat temani dia di akhirat? Gianto pemuda bertubuh kurus menjawab. Bagaimana bisa orang mati bawa teman? Aku gak percaya sama mitos seperti itu. Toh, itu bukan mitos. Banyak orang yang mengalaminya termasuk Andi. Pak Kasno menjawab dengan kesal. Kalian tahu sendiri kan, mereka itu bersahabat sejak kecil. Jadi pasti ada ikatan khusus di antara mereka. 1 minggu yang lalu seorang pemuda bernama Tono ditemukan meninggal di sebuah kebun kosong. Tubuhnya membiru menunjukkan jika dirinya sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Warga dan mantri menyimpulkan jika kematian Tono bukan karena ulah seseorang, tapi karena kecelakaan. Anggapan itu diperkuat dengan bukti pakaian Tono yang sobek karena ranting pohon. Waktu berlalu dengan begitu cepat, warga perlahan mulai kembali menjalani kehidupan normal seperti pada umumnya. Hasil padi melimpah. Bahkan beras yang dihasilkan tahun ini jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Bu Marni yang kini hidup seorang diri menjalani harinya dengan bekerja di sebuah sawah milik salah satu juragan kaya. Setiap pagi Bu Marni bangun lebih awal dari warga lainnya. Sebelum fajar menyingsing, dia sudah menjerang air di pawon, menyiapkan bekal sederhana berupa nasi bungkus dan lauk seadanya. Langkahnya gonta menyusuri pematang sawah yang berembun. Sementara ingatan tentang Andi, putra semata wayangnya, terus membayangi setiap hela nafasnya. Di sawah, Bu Marni bekerja dengan tekun bersama buruh tani lainnya. Membungkuk mencabut gulma dari sela-sela tanaman padi yang mulai menghijau. Tidak ada yang berani menyebut nama Andi di hadapannya, karena mereka tahu betapa dalam luka yang tersimpan di balik senyum tipis wanita tua itu. Di sisi lain, Pak Darmawan yang semakin hari semakin gelisah, mulai sering termenung di beranda kantor desa. Beberapa warga yang melintas kerap melemparkan salam dan ia selalu membalasnya dengan hangat. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Rudi, salah satu pemuda desa yang cukup dekat dengan keluarga Pak Darmawan, suatu sore memberanikan diri untuk bertanya. Pak Lurah, kelihatannya kurang sehat belakangan ini. Ada yang bisa kami bantu? Tanya Rudi dengan nada sopan. Pak Darmawan hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepala pelan. Tidak apa-apa Rud, Bapak hanya sedang banyak pikiran soal urusan desa. Namun Rudi tidak sepenuhnya percaya. Ia melihat sendiri bagaimana Pak Darmawan sering tiba-tiba berdiri tergesa dari kursinya, seolah dikagetkan sesuatu yang tidak terlihat. Matanya liar memandang ke sudut-sudut ruangan. Kegelisahan itu kian hari kian nampak, dan warga yang jeli mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Malam itu suasana di desa Wringin Pitu terlihat begitu sepi. Angin berembus kencang, membawa udara dingin yang begitu menusuk. Suara binatang malam terdengar di seluruh sudut desa. Di dalam sebuah rumah sederhana, lampu neon putih sudah berganti dengan lampu tidur yang menyala redup di ujung ruang tamu. Di dalam kamar, Pak Darmawan baru saja terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi keningnya. Pak Darmawan menoleh ke ranjang sampingnya. Bu Lastri.
istrinya masih terlelap dalam tidurnya. "Ya Allah, mimpi apa aku?" ucap Pak Darmawan pelan, seolah bicara dengan dirinya sendiri. Pak Darmawan menyingkap selimut yang membungkus tubuhnya. Langkahnya pelan ke arah pintu kamar. Suara derit engsel terdengar pelan saat pintu itu dibuka. Udara dingin menyergap wajah pria yang memiliki kumis tipis di wajahnya. Pak Darmawan berjalan ke arah meja makan. Ia menuang air dari dalam teko ke sebuah gelas kecil. Pak Darmawan menatap kosong ke arah dinding rumah. Ia menarik salah satu kursi dan segera duduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mimpi itu terus hadir? Pak Darmawan bergumam dalam hati. Matanya terpaku pada gelas yang ada di genggamannya. 1 tahun sudah Pak Darmawan menjabat sebagai kepala desa di desa Waringin Pitu, menggantikan ayahnya yang saat itu baru saja meninggal dunia. Akan tetapi sejak jabatan sebagai kepala desa ia dapatkan, Pak Darmawan merasa jika ada perubahan dalam hidupnya. Dirinya jarang tidur nyenyak, bukan karena pekerjaan, namun karena mimpi aneh yang selalu muncul saat Pak Darmawan terlelap. "Pak," suara Bu Lastri terdengar pelan, membuat Pak Darmawan tersentak, lalu segera menoleh ke arah suara. "Kamu ngapain kau bengong di sini?" Pak Darmawan menghela nafas dalam. Ia melepaskan genggaman tangan pada gelas kaca. "Aku hanya mikirin tentang hidupku sekarang. Aku merasa kayak ada yang berbeda dengan hidupku sekarang." "Beda?" ulang Bu Lastri yang langsung duduk di salah satu kursi, berseberangan dengan Pak Darmawan. "Beda gimana, Pak? Aku lihat hidup kita biasa-biasa saja. Kamu juga sudah mulai nyaman dengan jabatanmu, kan?" Pak Darmawan terdiam, wajahnya menunduk. Ujung tangan Pak Darmawan memutar bibir gelas. Dengan perlahan, wajah Pak Darmawan terangkat pelan, pandangannya tertuju pada wajah Bu Lastri yang duduk di hadapannya. Dengan suara pelan Pak Darmawan mengatakan jika sejak dirinya menjalani jabatan sebagai kepala desa, ia terus bermimpi aneh. "Mimpi aneh? Mimpi apa, Pak? Kok kamu gak pernah cerita sama aku?" Bu Lastri memotong ucapan Pak Darmawan dengan cepat. Pak Darmawan, jika dirinya berada di sebuah hutan dengan pepohonan menjulang tinggi, sosok tinggi, besar, dengan mata merah dan tanduk panjang di kepalanya, berdiri di hadapannya dengan tawa keras, menggelegar, memekakkan telinga. Di kanan kiri sosok itu beberapa orang berdiri dengan wajah ketakutan, salah satunya adalah Tono dan Andi. "Maksudmu, Tono dan Andi yang baru saja meninggal dunia?" Bu Lastri memotong ucapan suaminya dengan cepat. "Iya, Bu, aku lihat mereka berdiri di antara banyak orang yang ada di samping makhluk itu. Wajah mereka penuh ketakutan, dan aku gak ingat apa-apa lagi kecuali..." Pak Darmawan menghentikan ucapannya. Kata-katanya seolah tertahan di tenggorokan. "Kecuali apa, Pak?" tanya Bu Lastri dengan wajah penasaran. "Aku harus menyiapkan lagi untuk bulan depan, dan bayaran bulan ini sudah lunas." Bu Lastri mengerutkan keningnya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Pandangannya tertuju pada Pak Darmawan yang masih duduk di kursi yang ada di hadapannya. "Bayaran bulan ini sudah lunas," gumam Bu Lastri pelan, tapi masih bisa didengar oleh Pak Darmawan. "Apa maksudnya ya, Pak?" Pak Darmawan menggeleng pelan. "Aku juga nggak tahu, Bu. Hanya saja semakin kesini sosok itu semakin nyata. Bahkan aku bisa merasakan kehadirannya." Bu Lastri berusaha bersikap tenang. Walaupun sebenarnya dalam hati, ia merasakan kegelisahan yang terus menyelimutinya. Bu Lastri berdiri dari tempat duduknya. Wanita itu berjalan ke arah Pak Darmawan. Bu Lastri meletakkan tangannya di pundak suaminya. "Sudah, jangan dipikirkan terlalu kuat. Lebih baik sekarang kita istirahat. Jangan sampai kamu sakit karena hal ini. Mungkin saja mimpi itu datang karena kamu kepikiran dengan kematian Tono dan Andi yang terlalu mendadak." "Kamu benar, Bu. Apalagi mereka itu usianya masih muda. Dan yang buat aku aneh adalah cara kepergian mereka yang mendadak." "Udah, Pak. Sekarang kita istirahat. Besok kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan." Pak Darmawan mengangguk. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mengikuti langkah Bu Lastri ke arah kamar. Waktu terus berlalu tanpa bisa dihentikan. Semakin hari mimpi itu terasa semakin nyata. Tidak hanya itu, setiap 2 bulan sekali
Desa Wringin Pitu selalu kehilangan 2 warga sekaligus. Namun rasa kehilangan itu pergi dengan cepat digantikan oleh hasil panen yang melimpah. Pagi itu suasana desa Wringin Pitu perlahan mulai ramai oleh aktivitas warga. Beberapa wanita terlihat sudah berkumpul di sebuah warung sayur yang ada di ujung jalan. Suara obrolan terdengar di antara mereka, membicarakan kematian yang tiba-tiba namun masih tetap terasa wajar. Aku kok ngerasa ada yang nggak beres dengan desa kita, ucap seorang wanita membuka obrolan mereka. Aneh gimana Toyu? Aku kok ngerasa desa ini berjalan seperti biasa, malah kayaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Wanita yang lain menimpali dengan cepat. Justru karena itu, aku ngerasa ada yang gak beres dengan desa kita. Kalian sadar gak? Setiap 2 bulan sekali ada 2 orang warga yang meninggal dengan tiba-tiba, dan setelah itu ekonomi dan pertanian di desa langsung meningkat. Bu Surti, wanita bertubuh kurus itu, menjelaskan dengan perlahan. Iya juga sih, jawab Bu Wati, matanya memandang ke seluruh orang yang ada di tempat itu. Apa jangan-jangan Pak Lurah melakukan pesugihan? Seorang wanita membuka mulutnya dengan cepat. Us, jangan sembarangan bicara. Kalau kedengeran orangnya nggak enak, apalagi kan kita nggak punya bukti. Bu Wati menoleh ke arah wanita itu dengan cepat. Ya, kalau kita nggak bergerak cari tahu, bagaimana kita mau dapat bukti? Yang ada malah makin banyak korban. Sudah, jangan gibah terus, suruh Mbak Darmi, pemilik warung sayur. Kalian kesini mau belanja, bukan mau gibah. Mbak Darmi menatap wajah mereka satu persatu dengan tatapan sinis. Sementara tidak jauh dari tempat mereka, Bu Lastri berdiri menatap ke arah warung. Tangannya menggenggam dompet kecil dengan erat. Setelah beberapa saat, Bu Lastri memutuskan untuk kembali pulang dan meninggalkan tempat itu. Kau udah pulang, Bu? Nggak jadi belanjanya? Atau Mbak Darmi tutup? Pak Darmawan menodong banyak pertanyaan saat melihat kedatangan istrinya. Bu Lastri tidak menjawab. Ia duduk di sofa ruang tamu, wajahnya sedikit menunduk, menatap kosong ke arah meja yang ada di hadapannya. Bu, panggil Pak Darmawan, tangannya menyentuh pundak istrinya, hingga membuat wanita itu tersentak. Kamu kenapa? Apa ada yang nyakitin perasaanmu? Aku tadi nggak sengaja dengar omongan ibu-ibu di warung sayur. Bu Lastri menjawab dengan suara pelan. Pak Darmawan tidak menjawab, ia terus mendengarkan ucapan Bu Lastri, istrinya. Dengan seksama, Bu Lastri mengatakan jika warga mencurigai Pak Darmawan melakukan pesugihan dan menggunakan nyawa warga sebagai tumbal. Pesugihan? Seru Pak Darmawan, ia langsung mendekat ke arah Bu Lastri. Pesugihan apa, Bu? Ya mana aku tahu, Pak. Kepergian 2 warga sekaligus dan setiap 2 bulan sekali membuat warga berpikir jika kita melakukan pesugihan. Bu Lastri menghela nafas dalam. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa. Padahal selama ini kita hanya hidup dari harta warisan kakek dan orang tuamu. Bu, apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan mimpi yang aku alami selama ini? Maksudmu sosok itu adalah dalang dari kematian warga desa? Tapi kenapa dia datangi kamu, Pak? Bu Lastri melipat tangannya ke depan. Pikirannya menerawang pada cerita tentang mimpi yang selalu ia alami oleh Pak Darmawan. Bu, bagaimana kalau kita ke rumah Kiai Soleh? Siapa tahu dia bisa bantu kita menjelaskan tentang hal ini. Kiai Soleh? Ibu kok nggak yakin, Pak? Wong Kiai Soleh setiap harinya hanya sholat, ngaji, dan ke masjid. Dia nggak pernah berurusan sama hal-hal seperti itu. Pak Darmawan semakin mendekatkan tubuhnya ke arah Bu Lastri, istrinya. Bu, nggak ada salahnya kita coba. Siapa tahu saja beliau bisa bantu kita. Bu Lastri mengangguk pelan. Iyo, kapan kita mau ke sana? Malam ini, semakin cepat semakin baik. Bu Lastri tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Kini ia hanya bisa berharap semoga Kiai Soleh benar-benar bisa membantu mereka mengatasi permasalahan yang ada di desa Wringin Pitu. Malam itu setelah mengerjakan sholat isya, Pak Darmawan dan Bu Lastri melakukan perjalanan ke rumah Kiai Soleh yang ada di desa sebelah. Angin malam itu berembus kencang, menerbangkan daun kering yang berserakan di tanah. Udara malam terasa begitu dingin. Awan hitam menggantung rendah di langit gelap. Butuh 30 menit untuk Pak Darmawan dan Bu Lastri tiba di rumah Kiai Soleh. Kini motor mereka sudah berhenti di sebuah rumah sederhana, rumah yang sebagian dindingnya masih terbuat dari bambu. Pak Darmawan memarkirkan motornya di halaman rumah.
Keduanya berjalan masuk ke teras rumah tersebut. Tok tok tok. Pak Darmawan mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Setelah hampir 3 menit menunggu, pintu kayu terbuka pelan. Kiai Soleh muncul dari balik pintu. Pak Darmawan, Bu Lastri, panggil Kiai Soleh saat mengetahui siapa tamunya malam ini. Monggo, silakan masuk. Kiai Soleh membuka pintunya dengan lebar dan mempersilahkan kedua tamunya masuk ke dalam rumah. Bagaimana Pak, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Kiai Soleh saat mereka sudah duduk di lantai beralaskan karpet tipis. Pak Darmawan melempar pandangan ke arah istrinya. Ada rasa ragu dalam hati keduanya untuk menceritakan apa yang menjadi keraguan mereka. Namun di sisi lain, berita yang beredar di kalangan masyarakat desa seolah mendesak mereka untuk jujur kepada Kiai Soleh. Loh, ini ada apa? Datang ke sini kok malah diem-diem seperti ini? Begini Kiai, kami ingin minta bantuan Kiai Soleh, ucap Pak Darmawan dengan hati-hati. Tenang Pak, jangan panik. Coba Bapak ceritakan pelan-pelan apa yang sebenarnya terjadi. Perintah Kiai Soleh, suaranya pelan dan berwibawa. Pak Darmawan mulai menjelaskan tentang kejadian yang akhir-akhir ini menimpa desanya, serta mimpi yang ia alami. Bu Lastri juga menambahkan jika kejadian itu membuat warga berpikiran jika mereka sudah melakukan pesugihan dan menjadikan warga sebagai tumbal. Maaf sebelumnya Ustadz, sepengetahuan saya, Ustadz sudah lama tinggal di sini. Bahkan saat kakek saya, Pak Wirya masih hidup dan menjabat sebagai kepala desa. Pak Darmawan mendekatkan wajahnya ke arah Kiai Soleh. Apa Ustadz berkenan kalau kami minta untuk menceritakan tentang bagaimana desa Wringin Pitu dulu? Kiai Soleh tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah kedua tamunya dengan tatapan lekat. Senyum kecil tergambar di wajah tua Kiai Soleh, membuat kerutan di wajahnya semakin terlihat jelas. Kalian yakin mau mendengar cerita tentang desa Wringin Pitu? Tanya Kiai Soleh dengan suara pelan. Selama puluhan tahun saya berusaha menyimpan dan menyembunyikan cerita ini dari banyak orang, termasuk sampean Pak Darmawan. Pak Darmawan mengerutkan kening. Maksud Ustadz apa? Kiai Soleh tersenyum perlahan. Ia mengatakan jika puluhan tahun yang lalu desa Wringin Pitu dilanda paceklik besar, hasil panen gagal, wabah penyakit menyerang semua warga. Bahkan kematian terus menghantui desa Wringin Pitu. Banyak anak menjadi yatim piatu, para wanita menjadi janda karena kehilangan suami mereka. Sampai suatu hari Pak Wiryo, kakek Pak Darmawan, bersama kepala desa lain dan Kiai Soleh mengadakan pertemuan tertutup di balai desa. Malam itu Pak Wiryo meminta pendapat jika dirinya ingin melakukan perjanjian dengan jin penunggu gunung yang ada di balik desa. Namun usul itu dilarang oleh Kiai Soleh dan kepala desa yang lain. Mereka menganggap cara yang dilakukan Pak Wiryo justru memiliki risiko besar untuk kehidupan di desa Wringin Pitu. Sampai akhirnya salah satu kepala desa menyarankan agar Pak Wiryo menemui pemerintah daerah dan meminta bantuan. Tapi hal itu ditolak dengan alasan Pak Wiryo tidak mau menyerahkan hasil panen mereka dengan harga murah kepada pemerintah daerah. Menurutnya warga desa Wringin Pitu berhak memiliki kehidupan yang layak dan menerima harga mahal dari hasil panen mereka. Saya tahu maksud dan tujuan Pak Wiryo saat itu benar. Semua dilakukan demi kepentingan warganya. Tapi apapun alasannya, perjanjian dengan makhluk gaib akan berimbas hingga ke anak cucu. Jadi menurut Ustadz, kakek saya melakukan perjanjian itu? Tanya Pak Darmawan yang semakin penasaran. Benar Pak, sekarang perjanjian itu sudah kamu jalankan. Karena perjanjian jimat pembalasan tidak akan berhenti sampai kamu sendiri yang menghentikannya. Kiai Soleh menatap wajah Pak Darmawan dengan tatapan tenang. Perjanjian jimat pembalasan. Perjanjian jimat pembalasan adalah sebuah perjanjian di mana setiap 2 bulan sekali akan ada 2 nyawa yang meninggal secara tiba-tiba, entah karena penyakit ataupun kecelakaan. Hal itu adalah bukti jika apapun jenis perjanjian yang dilakukan dengan makhluk gaib memiliki harga yang mahal, yaitu nyawa. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustadz? Bagaimana saya bisa memutus perjanjian itu? Ruqyah, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini. Ruqyah? Gumam Bu Lastri pelan. Saya siap Ustadz, saya siap melakukan ruqyah kapanpun. Baik, besok malam kita akan melakukan di balai desa di hadapan warga
agar mereka tahu jika kejadian ini tidak ada hubungannya dengan sampean dan keluarga. Dan saya minta Bapak dan keluarga ikhlas dengan apapun yang terjadi di Desa Wringin Pitu setelah ini, jawab Kyai Soleh. Pak Darmawan mengangguk mantap. Baik Ustadz, saya siap. Dengan apapun resikonya, saya akan berusaha membuat Desa Wringin Pitu maju dengan cara saya sendiri. Pak, kamu yakin dengan keputusanmu ini? Tanya Bu Lastri seperti ragu dengan keputusan yang diambil suaminya. Aku yakin, Bu. Aku nggak mau warga terus hidup dalam bayangan masa lalu yang menakutkan, apalagi sampai membahayakan nyawa mereka. Bu Lastri tidak menjawab, ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Bu Lastri merasa bangga dengan keputusan suaminya. Ia merelakan semuanya demi kebahagiaan dan ketenangan warga desa. Setelah beberapa jam berbincang, Pak Darmawan dan Bu Lastri berpamitan pulang. Di sepanjang perjalanan, pikiran Pak Darmawan masih tertuju pada penjelasan Kyai Soleh tentang keputusan yang diambil kakeknya puluhan tahun yang lalu. Pak Darmawan masih tidak percaya jika kakeknya bisa mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian dengan makhluk dari dunia lain. Pagi turun dengan begitu cepat. Pak Darmawan yang baru saja menyelesaikan sarapannya langsung meninggalkan rumah. Dia melangkah menuju ke kantor desa. Di depan pintu gerbang, Kamto duduk dengan rokok terselip di tangannya. Assalamualaikum, ucap Pak Darmawan yang kini sudah berdiri di hadapan Kamto. Waalaikumsalam. Pak Lurah, tumben pagi-pagi sudah datang ke kantor, jawab Kamto. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya. Hari ini saya nggak ke kantor. Saya hanya mau minta tolong agar kamu mengumpulkan warga di balai desa nanti malam. Nanti malam? Ada apa ya, Pak? Kamto menyipitkan matanya. Sudah, nanti juga kamu tahu. Jangan lupa ya, kumpulkan warga desa di balai desa setelah Isya, jawab Pak Darmawan sambil tersenyum dan langsung meninggalkan tempat itu. Udara pagi itu terasa begitu dingin, tapi tidak dengan Pak Darmawan. Baginya pagi ini udara begitu panas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat terus membasahi kening, walaupun angin berembus kencang. Ada perasaan ragu dalam benak Pak Darmawan melanjutkan ruqyah itu. Namun lagi-lagi bayangan warga seolah memaksanya untuk melakukannya. Malam itu suasana di ruangan balai desa sudah padat dengan warga. Mereka duduk di lantai beralaskan tikar pandan yang sudah hampir usang. Di hadapan warga, Pak Darmawan duduk di samping Kyai Soleh dengan wajah tegang. Jari jemarinya saling meremas satu sama lain. Apa semua sudah berkumpul di sini? Tanya Pak Darmawan membuka pembicaraan. Sudah, Pak, kami sudah berkumpul di ruangan ini, jawab Kamto yang duduk di barisan paling depan. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Bapak meminta kami berkumpul di balai desa? Pak Darmawan menghela nafas dalam. Perlahan Pak Darmawan mengatakan jika malam ini di hadapan para warga dirinya akan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan almarhum kakeknya di masa lalu. Kesalahan apa, Pak? Tanya seorang warga dengan wajah penasaran. Kakek saya telah membuat kesalahan demi menyelamatkan warga desa dari paceklik dan wabah penyakit. Beliau melakukan perjanjian dengan jin dari dunia gaib. Ucapan Pak Darmawan seketika membuat semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka Pak Wiryo yang selama ini dihormati warganya justru tega mengorbankan nyawa mereka hanya dengan alasan menghentikan wabah penyakit dan paceklik yang melanda puluhan tahun lalu. Malam ini saya akan melepaskan perjanjian itu. Di hadapan warga, saya akan melakukan ruqyah dengan tujuan melepaskan ikatan yang ada di dalam tubuh saya. Melakukan ruqyah? Apa semudah itu melepaskan perjanjian dengan alam gaib? Teriak seorang warga desa dengan suara lantang. Benar, harusnya sebelum melakukan perjanjian itu Pak Wiryo berpikir dulu apa akibat yang akan kami terima ke depannya. Suara gaduh langsung terdengar dari arah warga. Mereka terlihat tidak terima dengan tindakan Pak Wiryo, yaitu mengorbankan nyawa mereka hanya demi menghilangkan paceklik dan wabah penyakit. Tenang, tenang semuanya, teriak Kyai Soleh, suaranya tenggelam di antara suara warga. Saya tahu, tidak mudah melepaskan perjanjian dengan makhluk gaib, tapi paling tidak Pak Darmawan sudah berusaha menyelamatkan kalian. Suasana seketika hening. Semua warga menunduk seperti menghindari kontak mata dengan Kyai Soleh. Pak Darmawan, apa Bapak sudah siap melakukan ruqyah? Tanya Kyai Soleh yang langsung menoleh ke arah Pak Darmawan.
Pak Darmawan mengangguk penuh keyakinan. "Saya siap Ustadz, saya akan terima apapun resikonya nanti." Kiai Soleh mengangguk pelan. Ia mulai membaca ayat suci dengan suara pelan. Tangan Kiai Soleh memegang kepala Pak Darmawan. Matanya menatap pria itu dengan tajam. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba angin berembus semakin kencang. Udara dingin masuk melalui pintu ruangan yang terbuka lebar. Mulut Pak Darmawan bergerak pelan seperti membaca doa. Pandangannya menatap ke arah warga yang ada di hadapannya. Tiba-tiba tubuh Pak Darmawan menegang. Kelopak matanya berbalik menunjukkan warna putihnya saja. Nafas Pak Darmawan memburu cepat. Tangannya mengepal kuat. "Kalian tidak akan bisa lepas dari perjanjian yang sudah disetujui." Suara sosok di dalam badan Pak Darmawan. "Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah," ucap Kiai Soleh dengan suara tenang. "Pergilah, tugasmu sudah selesai. Pria ini tidak mau melanjutkan perjanjian itu." Sosok itu tertawa nyaring. Suaranya menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan malam. Kiai Soleh terus membaca ayat suci dengan suara pelan, namun cukup jelas dan menyakitkan di telinga sosok yang ada di dalam tubuh Pak Darmawan. Tiba-tiba sosok itu menjerit kuat. Tubuh Pak Darmawan bergetar hebat. Dalam sekejap, tubuh itu langsung tersentak seperti ada sesuatu yang menerobos keluar. Tiba-tiba tubuh Pak Darmawan langsung terjatuh tidak sadarkan diri. "Pak, Bapak," panggil Bu Lastri yang langsung berdiri dan berlari ke arah suaminya. "Pak, bangun Pak, jangan tinggalkan aku." "Tenang Bu, Pak Darmawan baik-baik saja, dia hanya kelelahan dan desa ini sudah lepas dari perjanjian itu." Bu Lastri tidak menjawab, ia langsung memeluk tubuh suaminya sambil terisak. "Bangun Pak, kamu berhasil, apa yang kamu lakukan berhasil." Bu Lastri menggoyangkan tubuh Pak Darmawan yang masih tidak sadarkan diri. Beberapa hari berlalu, desa Wringin Pitu akhirnya kembali menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Pak Darmawan yang merasa lega dengan terputusnya perjanjian itu, kini meminta warganya menggelar doa bersama setiap hari Kamis. Semua ia lakukan dengan tujuan agar sosok itu tidak kembali menghantui desa mereka. Sejak lepas dari perjanjian itu, desa Wringin Pitu kini semakin mengalami perkembangan pesat. Pemerintah daerah yang mendengar kualitas padi di desa itu memutuskan untuk mengambil hasil panen dari desa Wringin Pitu dengan harga yang tinggi. Bahkan demi memudahkan pengiriman barang, pemerintah juga melakukan perbaikan jalan. Perkembangan itu tentunya disambut bahagia oleh Pak Darmawan dan warga desa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.